Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari Rabu ini, Ustazah harap anak-anak semakin semangat dalam belajar. Sekarang kita akan melanjutkan materi di pekan lalu, materi matematika, yaitu tentang satuan ukur panjang ya. Kemarin anak-anak sudah mengukur panjang benda. Nah, sekarang Ustazah lanjutkan materi dari satuan ukur panjang ini. Tapi sebelum masuk ke materi, Ustazah ingin mereview sedikit ya yang kemarin sudah kita pelajari. Masih ingat fungsi dari penggaris? Lalu masih ingat fungsi meteran? Yang terakhir masih ingat fungsi jangka sorong itu apa? Nah, kita ulas kembali ya. Kita ulas terlebih dahulu. Nah, ini dia. Ini adalah penggaris. Yang paling kiri atas ya. Ini penggaris untuk mengukur benda yang kecil. Benda yang kecil itu misalkan ada buku, ada pensil, ada penghapus gitu ya. Lalu ini ada meteran gulung. Nah, ini biasanya untuk mengukur jalan raya, jalan di kampung-kampung yang panjang gitu ya. Karena ini bisa mencapai ukuran yang paling panjang gitu. Makanya pakai meteran gulung. Coba kalau pakai penggaris, wah nanti akan menghabiskan waktu yang lama kalau misalkan jalan raya diukur pakai penggaris. Lalu yang ini, yang kanan atas, pojok kanan atas, ada meteran gulung juga ya ini, tapi berfungsi untuk mengukur benda yang lebih besar daripada yang diukur pakai penggaris. Misalkan meja, kursi, lalu papan tulis, terus lemari. Nah, benda-benda yang lebih besar daripada benda-benda yang diukur memakai penggaris. Nah, yang di bawah ini, bawah kanan ya ini meteran pita. Meterannya bisa dilipat seperti ini, tapi bisa untuk mengukur. Nah, biasanya kalau menemukan meteran ini digunakan untuk mengukur panjang kain. Nah, kain-kain sebelum menjadi baju itu diukur menggunakan meteran pita ini. Yang terakhir, yang kiri bawah ini ada jangka sorong ya. Nah, di sini biasanya ada bendanya. Di sini benda yang berbentuk lingkaran. Makanya ini khusus untuk benda yang berbentuk lingkaran atau bulat. Jadi sangat detail ya. Jangka sorong ini menghitungnya. Nah, sekarang karena sudah mengenal berbagai macam benda untuk mengukur, kita akan belajar mengubah satuan ukur panjang. Nah, satuan ukur panjang itu ada meter yang disingkat M dan sentimeter yang disingkat cm. Tulisannya centimeter ya, tapi bacanya sentimeter. Disingkatnya cm. Ini dua satuan ukur panjang yang kita pelajari. Nah, 1 M ini, 1 meter sama dengan 100 cm. Nilainya sama, 1 M sama dengan 100 cm. Ini harus diingat-ingat. Atau kalau dibalik, nah kalau dibalik 100 cm sama dengan 1 meter. Sama saja kan? Di sini 1 meternya di depan, yang di sini 1 meternya di belakang, tapi memiliki nilai yang sama. Artinya sama, maksudnya sama gitu. Nah, Ustazah mau kasih contoh. Ahmad sedang mengukur meja dengan meteran.
panjang meja tersebut 200 cm. Nah, berarti panjang meja sama dengan 2 meter. Nah, kalau sentimeter ini nolnya ada 2 karena di sini perbandingannya dengan meter. Mudahnya kalau ada sentimeter, nah pasti ini lebih banyak angkanya lebih banyak di sini. Kalau meter cuma 2 meter gitu, tapi kalau diubah menjadi sentimeter akan berubah menjadi 200 meter. Diingat-ingat ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau dibalik, 100 meter sama dengan 1 meter. 100 cm sama dengan 100 meter. Dibalik-balik saja ini. Ingat, Ustazah ingatkan lagi ini ya, ditempel di kamarnya dengan tulisan yang besar biar ingat. Nah, misalkan panjang papan tulis adalah 300 cm. Nah, berarti berapa tuh kalau diubah menjadi meter? Berapa jawabannya? Iya, 3 meter. Mudah kan? Saya kasih contoh lagi. Tinggi tiang bendera 7 meter. Ingat, 7 meter. Nah, kalau mau diubah ke sentimeter kira-kira berapa? Jawabannya adalah 700. Memakai rumus yang ini ya, yang atas. Nah, kalau diubah menjadi sentimeter mudahnya ditambahin ratus-ratus karena perbandingannya di sini pakai meter. Menggunakan meter di depan ya. Diingat-ingat, ini sangat mudah sekali, jangan sampai terbalik. Selanjutnya kita akan belajar menentukan konversi satuan panjang. Maksudnya gimana Ustazah? Kita lihat contohnya terlebih dahulu. Panjang tongkat ilham 150 cm. Nah, 150 cm ini kita jabarkan dulu menjadi 100 cm ditambah 50 cm. Benar tidak? Benar ya, 100 ditambah 50 sama dengan 150. Nah, karena ini kita jabarkan, makanya sama dengan penjumlahannya ini di belakang karena kita jabarkan. Jangan lupa ditulis centimeter di belakang sini, dan sini ya. Nanti kalau nggak ditulis sentimeternya, wah bisa bermasalah nanti. Maksudnya apa ini? 100 aja gitu. Lalu kita ubah karena ini 100 cm, tadi 100 cm itu sama dengan berapa meter ya? Iya, betul. Sama dengan 1 meter. Nah, makanya di sini Ustazah jabarkan lagi, Ustazah persingkat lagi, 100 cm ini menjadi 1 meter di sini di bawahnya. Jangan lupa 50 cm-nya tetap ditulis ditambah 50 cm. Nah, kalau misalkan diubah menjadi tulisan biasa, penjumlahannya tidak diikutkan, cara menulisnya seperti ini. 1 meter lebih 50 cm. Nah, plusnya ini kita ubah menjadi kata lebih. Berarti gimana? 100 cm itu, 150 cm itu 1 meter lebih 50 cm. Nah, ini namanya dikonversikan. 150 cm dikonversikan menjadi 1 meter lebih 50 cm. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Ini ada pohon mangga nih. Kita akan mengkonversi, mengubahnya lagi. Tinggi pohon mangga 2 meter lebih 60 cm. 2 meter lebih 60 cm. Kita mau ubah ke sentimeter semua nih. Gimana caranya? 2 meter lebih 60 cm itu sama saja dengan
2M plus atau ditambah ya 60 cm. Nah, kita tulis dulu seperti ini, yang Ustazah lingkarin ini. Kalau sudah, kita ubah nih 2M-nya. 2M-nya itu sama dengan berapa cm ya? 2M sama dengan 200 cm. Makanya kita tulis seperti ini. 200 cm ditambah 60 cm. Nah, sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Berarti sama saja hasilnya adalah 260 cm. Kita jumlahkan biasa. Karena ini sama-sama cm, karena udah sama-sama cm, harus sama-sama cm, kita tinggal menjumlahkan 200 ditambah 60, sehingga hasilnya 260. Nah, ini harus lancar ya dalam menghitung juga, jadi biar cepat gitu. Nah, hasil akhirnya 2M lebih 60 cm sama dengan 260 cm. Nah, ini namanya dikonversi, diubah ke dalam bentuk satuan yang sama. Kita akan belajar lagi pekan depan ya, biar lebih paham. Oke, sekarang kita latihan soal terlebih dahulu. Tadi di slide sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan bagaimana cara mengubah M ke CM atau CM menjadi M. Nah, di sini Ustazah beri soal masing-masing 5. Silahkan dicatat di buku tulis. Soalnya juga dicatat ya. Soalnya juga ditulis. Lalu jawabannya langsung ditulis di sana. Kalau sudah selesai, difotokan dan dikirim ke Google Classroom seperti biasa. Mudah pasti ini. Ustazah membuat soalnya tidak sulit-sulit agar nanti anak-anak mudah dalam memahami. Dan kalau masih ada yang kebingungan, ada yang sulit memahami, bisa langsung japri Ustazah ya, seperti biasa. Terima kasih sudah menyimak video dengan baik. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang solih dan solihah dan senantiasa berbakti kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.